Halo, saya Aditya Vicky Prasetyo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik mata kuliah estetika humanisme, yaitu terkait tentang leadership atau seni gaya kepemimpinan. Jadi kalau kita mendengar kata pemimpin, biasanya kita yang pertama terbayang itulah orang yang mempunyai jabatan tinggi. Misalnya ketua organisasi, direktur, kepala daerah, pimpinan perusahaan, atau orang yang punya banyak orang yang di bawahnya untuk dikoordinasikan. Tapi pertanyaannya ini, apakah jabatan otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin? Nah, menurut saya itu belum tentu. Seorang yang punya jabatan tinggi, tapi belum tentu mampu untuk membuat orang lain percaya kepada dia. Jadi itu tentang trust, kepercayaan. Sebaliknya, seorang yang tidak mempunyai jabatan apapun, tetapi misalnya pendapatnya sering didengar, atau sering diikuti orang, atau keberadaannya mampu mempengaruhi orang sekitarnya, nah, ini yang biasanya menjadi natural leader. Nah, jadi disinilah menurut saya kepemimpinan itu menjadi menarik. Karena kepemimpinan sebenarnya bukan hanya persoalan tentang bagaimana kita memerintah orang lain, tetapi bagaimana memahami manusia yang kita pimpin. Apa sebenarnya kepemimpinan itu? Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghubungkan kepemimpinan dengan struktur. Ada ketua, wakil ketua, ada anggota. Jadi ada atasan, ada bawahan. Intinya ada yang memimpin, ada yang mengikuti. Nah, struktur memang diperlukan. Tanpa struktur, sebuah organisasi atau perusahaan atau struktur apapun itu bisa kehilangan arah. Pembagian tugas yang nggak jelas, tanggung jawabnya tumpang tindih, nggak ada yang menentukan kemana arah organisasi atau struktur tersebut, atau nggak jelas job desk-nya lah. Tapi struktur aja nggak cukup. Nah, bagi saya itu inti kepemimpinan itu terletak pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan atau menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi artinya seorang pemimpin tidak hanya butuh kewenangan atau power, tapi dia butuh kepercayaan, trust tadi. Karena orang mungkin menjalankan pemerintah karena menghormati misalnya, atau karena takut dengan jabatan kita. Tapi orang ini hanya bekerja asal-asalan. Orang akan memberikan kemampuan terbaiknya ketika ada rasa percaya kepada pemimpinnya. Dia mengikuti itu dengan rasa percaya. Nah, disinilah kepemimpinan itu mulai bersinggungan dengan humanisme. Seorang itu pemimpin itu tidak hanya mengelola mesin, ia berhadapan dengan makhluk hidup yaitu manusia. Bahkan kalau kita melihat semua kehidupan sosial, pada hewan pun itu ada leadernya. Kita dapat lihat bagaimana pola kepemimpinan kelompok, misalnya tentang kayak kita lihat serigala. Serigala itu hidup berkelompok, dan bergerak menggunakan struktur sosialnya. Ada alpha leadernya, ada pemimpinnya. Nah, manusia ini lebih kompleks lagi. Nah, manusia mempunyai perasaan, tiap orang beda-beda, kepentingan beda-beda, masalah pribadinya ada beda-beda juga, beban hidupnya beda-beda, ambisi, ada kekurangan, kelebihan, kemampuan, pengalaman, tentu saja kepribadian yang berbeda-beda. Nah, karena itu menurut saya salah satu kesalahan dari kepemimpinan adalah menganggap semua orang itu bisa dipimpin dengan cara yang sama, padahal sebenarnya tidak. Kepemimpinan dalam perspektif humanisme. Ketika kita membicarakan humanisme, kita menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki nilai dan martabat. Konsep ini jadi relevan dalam kepemimpinan. Nah, dalam sebuah organisasi kita sering gunakan istilah namanya sumber daya manusia. Tapi kadang kita terlalu fokus dengan kata sumber dayanya sampai lupa pada kata manusianya. Misalnya kita memberikan tugas kepada seseorang. Ya, dalam perspektif mekanis atau teknis, tugasnya simpel, ukurannya sederhana. Tugas diberikan, tugas harus selesai. Nah, kalau nggak selesai, kita anggap orang tersebut gagal. Hmm. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan humanis, kita mengajak melihat lebih jauh atau lebih dalam lagi. Apakah mengapa tugasnya itu nggak selesai? Nah, apakah dia tidak punya kemampuan? Apakah instruksinya nggak jelas? Apakah ada masalah komunikasi dalam kita memberikan instruksinya? Apakah beban kerjanya terlalu besar atau sudah menumpuk? Atau mungkin ada faktor dia tidak punya kemauan dan komitmen untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi semua kemungkinan tersebut kita harus dalami untuk melihat respon yang dan melakukan tindakan menggunakan respon yang berbeda-beda. Orang yang kemungkinan belum mampu menyelesaikan tugasnya itu mungkin butuh pembinaan atau mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, orang yang terlalu membebani beban kerja yang terlalu besar, overload, itu mungkin butuh bantuan.
Jadi sedangkan orang yang tidak punya komitmen mungkin membutuhkan ketegasan. Jadi kepemimpinan humanis ini bukan berarti pemimpin harus selalu lembut. Nah, menurut saya itu pemahaman yang agak salah atau keliru. Pemimpin tetap harus punya sikap tegas, tapi ketegasan tersebut harus punya alasan dan proporsinya. Nah, kita bisa tegas terhadap perilakunya tanpa merendahkan manusia. Artinya, untuk mencapai output yang kita inginkan, treatment atau pendekatan terhadap tiap orang tuh atau anggota kita di bawah itu berbeda-beda, tapi prosesnya tetap harus manusiawi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan untuk semua situasi. Nah, berdasarkan judul tadi, kita lihat muncul pertanyaan. Gaya kepemimpinan apa yang paling baik? Apakah harus demokratis? Apakah tegas otoriter? Atau memberikan kebebasan kreasi? Nah, menurut saya jawabannya itu nggak sederhana. Karena semuanya tergantung situasi yang dihadapi. Kepemimpinan itu justru situasi yang kompleks karena pendekatannya dibutuhkan melihat situasi yang akan dihadapi oleh uh, struktur tersebut. Ada situasi ketika pemimpin harus tegas atau mengambil keputusan cepat. Misalnya kayak darurat. Baru-baru ini kan kita banyak kebakaran hutan. Nah, dalam keadaan darurat nggak mungkin kita ambil waktu rapat untuk menentukan keputusan sampai 3 jam, 5 jam seharian hanya untuk menentukan bagaimana situasi untuk mematikan apinya. Nah, dalam kondisi tersebut mungkin kepemimpinan yang lebih direktif atau tegas itu diperlukan. Tapi ada juga situasi tentang ketika kita lagi cari gagasan atau cari solusi yang tidak buru-buru. Nah, di sini pendekatan partisipatif malah lebih efektif. Jadi kita membuka ruang diskusi, anggota diberikan semua kesempatan untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran baru. Lalu keputusan kita akan ambil berdasarkan informasi yang kita dapat dari anggota-anggota kita. Lalu juga ada kondisi ketika kita sudah punya anggota-anggota atau karyawan yang sudah kompeten. Karena kalau kita ambil alih semua keputusan, setiap pekerjaan kecil harus diperiksa, harus disuruh, diperintah satu persatu, malah jadi lambat kerjaannya. Nah, dalam kondisi tersebut mungkin pemimpin harus mampu untuk mendelegasikan keputusan, yaitu memberikan kepercayaan, memberikan ruang, tapi tetap memastikan arah output atau tujuan organisasi atau struktur tidak berubah. Karena itu saya lebih melihat kepemimpinan sebagai suatu situasi yang sesuatu yang situasional. Jadi cara kita menghadap memimpin harus mempertimbangkan kondisi, tujuan, sama manusia yang sedang kita hadapi dan situasinya. Bahkan ada dua orang dalam satu organisasi yang butuh pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang orang bekerja maksimal ketika kita kasih kebebasan. Tapi ada juga orang yang butuh instruksi yang jelas atau perlu diperintah. Ada juga orang yang bisa menerima kritik secara langsung. Ada juga yang orang yang lebih efektif jika diajak bicara pribadi tidak dalam forum. Maka kemampuan membaca karakter manusia setiap orang itu menjadi salah satu penting. Seni mendengarkan. Ada satu kemampuan yang sering dilupakan atau diremehkan dalam kepemimpinan atau leadership, yaitu mendengarkan. Kita sering membayangkan seorang pemimpin sebagai orang yang berdiri di depan tegak, bicara, memberikan instruksi, memberikan motivasi, mengambil keputusan. Padahal kemampuan mendengarkan menjadi salah satu faktor penting dalam kepemimpinan. Karena ketika kita berbicara tentang humanisme, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperlakukan manusia lain dengan baik. Kita juga harus mengakui bahwa orang lain mempunyai suara. Orang lain, tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, pemikiran, dan sudut pandang yang kita perlu dengar. Seorang pemimpin tidak mungkin memahami manusia yang dipimpinnya kalau dia tidak pernah mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Masalahnya, biasanya semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar juga kemungkinan informasi yang disampaikan ke dia sudah terjaring duluan. Orang-orang sekitarnya mungkin agak segan untuk menyampaikan pada bos besar atau ya pemimpin suatu perusahaan. Akibatnya semua pemimpin kadang-kadang bisa merasa everything is fine ya, semuanya baik-baik saja. Sementara padahal sebenarnya di bawah level bawah itu masalah sudah berkembang. Oleh karena itu pemimpin harus bisa menciptakan ruang agar orang berani berbicara, lebih rileks, lebih santai, tidak tegang, tidak takut, termasuk menyampaikan kritik.
menyampaikan kritik emang sulit, nggak nyaman, karena kita takut menyinggung seseorang atau apa. Padahal semuanya itu kritik itu kadang-kadang kritik kan membangun. Nah, tidak semua kritik juga benar. Nah, tidak semua keluhan harus dituruti, tapi mendengarkannya itu penting. Nah, dan mendengarkan itu bukan berarti seorang pemimpin harus mengikuti semua kemauan semua orang. Kita bisa selektif juga. Tapi semuanya tetap menjadi sumber informasi. Pemimpin kemudian harus mampu membedakan mana keluhan yang mempunyai dasar atau kritik yang mempunyai dasar, mana kesalahpahaman, mana kepentingan pribadi, mana persoalan yang benar-benar membutuhkan action atau tindakan. Bagi saya itu seni mendengarkan itu punya dua nilai. Secara humanis kita memberikan manusia lain atau orang lain itu ruang untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya. Secara kepemimpinan, kita memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami keadaan. Oleh karena itu, mendengarkan adalah memahami sebelum mengambil keputusan. Kita menjaring sumber informasi, baru kita analisa, baru kita ambil keputusan. Analisis manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Tadi kita sudah dengar terkait tentang seni mendengarkan dan kaitannya tentang humanisme dan seni kepemimpinan. Nah, setelah seorang pemimpin mendengarkan dan memperoleh informasi, langkah berikutnya adalah menganalisis. Karena karena ketika kita memiliki banyak informasi, tidak otomatis itu menghasilkan keputusan yang baik. Pemimpin harus mampu memilah informasinya, melihat hubungan sebab akibat, dan mempertimbangkan berbagai macam pilihan atau skenario, lalu kemudian menentukan tindakan-tindakan. Nah, disinilah letak kemampuan manajemen risiko itu menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Setiap keputusan mempunyai konsekuensi. Bahkan ketika kita nggak ngambil keputusan pun itu punya konsekuensi atau risiko. Do nothing juga ada risikonya. Karena itu, sebelum ambil keputusan, seorang pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai skenario. Misalnya kalau kita pilih opsi A, apa dampaknya? Pilih opsi B, apa risikonya? Siapa saja yang terdampak? Dampak jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Risiko apa yang muncul? Seberapa besar kemungkinan risikonya muncul? Terus kalau risiko terjadi, apakah kita bisa minimalisir kerusakannya, atau dampaknya? Nah, kita mungkin nggak pernah punya informasi yang benar-benar perfect atau sempurna. Pemimpin juga nggak punya kemampuan untuk memprediksi masa depan dengan pasti. Kita bukan dukun, bukan peramal. Tapi setidaknya keputusan tidak diambil secara impulsif atau tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tidak buru-buru. Disinilah menurut saya proses kepemimpinan dapat digambarkan sebagai pertama mendengar, memahami, mengumpulkan informasi, menganalisis, menimbang skenario dan risiko, lalu akhirnya kita mengambil keputusan. Nah, dan aspek humanismenya ada di setiap proses tersebut. Karena ketika kita menilai sebuah dampak keputusan, kita bukan hanya menghitung angka, biaya atau waktu atau target. Kita juga harus bertanya, dampak keputusan ini terhadap manusia yang menjalankannya atau yang menerima akibatnya atau apa saja. Kita perlu pertimbangkan. Bukan berarti kepentingan individu selalu mengalahkan tujuan global organisasi ya. Tapi dampak terhadap manusia itu menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan. Pada akhirnya, seorang pemimpin memang harus memutuskan. Tidak semua orang bisa setuju. Tidak semua risiko bisa dihilangkan. Tapi setidaknya keputusan yang baik lahir dari proses berpikir yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan dan sudah mempertimbangkan segala macam resikonya. Konflik adalah bagian dari kepemimpinan. Nah, ketika sebuah keputusan sudah diambil, bukan berarti persoalan otomatis selesai. Kita perlu lihat dampaknya. Keputusan juga bisa menghasilkan perbedaan pendapat. Nah, disinilah konflik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan. Selama semua organisasi berisi lebih dari satu manusia, kemungkinan terjadinya perbedaan hampir ada. Karena manusia tuh punya pemikiran yang berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, sudut pandangnya beda-beda. Maka tujuan seorang pemimpin bukan membuat organisasi tidak pernah mengalami konflik. Itu nggak mungkin. Tapi tugas pemimpin adalah memastikan konflik tersebut tidak menghancurkan tujuan bersama. Dalam menghadapi konflik,
Menurut saya ada 3 hal yang penting. Yang pertama, jangan langsung mengambil keputusan sebelum memahami situasi atau persoalan. Yang kedua, pisahkan masalah dari orangnya. Yang ketiga, keputusan harus tetap ada batas atau konsekuensi yang jelas. Kadang keputusan pemimpin itu tetap membuat seseorang tuh kecewa. Nah, tapi setidaknya orang tersebut dapat paham kenapa pemimpin mengambil keputusan tersebut. Nah, disinilah komunikasi itu penting. Karena keputusan yang benar sekalipun dapat menimbulkan masalah apabila tidak disampaikan dengan cara yang salah. Pemimpin juga bisa salah. Walaupun seorang pemimpin sudah mendengarkan, melakukan analisis, mempertimbangkan berbagai macam resiko atau skenario. Nah, tapi ada satu kenyataan yang pil pahit yang harus tetap diterima. Pemimpin juga bisa salah. Pemimpin itu manusia. Nah, ia punya karakter yang berbeda, ia punya sudut pandang berbeda. Nah, ia bisa mengambil keputusan yang nggak efektif, bisa salah informasi karena mendengarkan informasi dari bawahan-bawahannya. Bisa juga salah memperhitungkan resiko, bahkan bisa salah menilai orang. Nah, manajemen resiko tadi itu bukan berarti hanya kita menjamin bahwa keputusan yang diambil itu bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Kita hanya bisa berusaha mengambil keputusan berdasarkan mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang baik. Masalahnya sebenarnya bukan pada kenyataan seorang pemimpin pernah salah. Masalah muncul ketika pemimpin merasa karena punya jabatan yang tinggi, ia nggak boleh terlihat salah. Padahal nggak mungkin, dia juga manusia. Akibatnya kadang-kadang mungkin karena malu mengakui ya. Jadi kesalahan tersebut justru dipertahankan. Menurut saya seorang pemimpin itu harus berani mengatakan saya salah ambil keputusan kemarin. Kita perlu perbaiki. Itu bukan tanda kelemahan. Dalam situasi tertentu justru itu menunjukkan kematangan. Nah, yang penting setelah itu kan sebenarnya evaluasi. Oh, kesalahan kemarin, bagaimana kita mengatasinya? Apa yang salah? Apa yang kita salah hitung kemarin? Apa dampaknya? Apa yang perlu diperbaiki? Karena tujuan kepemimpinan itu kan bukan memastikan dirinya selalu benar, tapi memastikan tujuan organisasinya tetap bergerak menuju arah yang benar. Kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi sebelum seorang mampu memimpin orang lain, sebenarnya ada bentuk kepemimpinan yang lebih mendasar, yaitu memimpin diri sendiri. Ya. Bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita memenuhi komitmen, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap keputusan, dan bagaimana kita bersikap ketika berada dalam pressure atau tekanan. Sulit kita minta orang lain untuk disiplin kalau kita sendiri terlambat ya. Nah, sulit minta orang lain tuh terbuka terhadap kritik kalau kita sendiri pun dikritik langsung emosi atau marah. Dan sulit untuk membangun kepercayaan apabila perkataan kita sendiri pun nggak bisa dipercaya atau nggak bisa dipegang orang lain. Karena itu kepemimpinan tidak dimulai ketika seorang mendapatkan jabatan atau posisi. Ya. Kepemimpinan itu dimulai dari bagaimana orang itu mengelola dirinya sendiri. Dan kita juga harus ingat, pemimpin itu kan punya follower atau pengikut. Orang yang dipimpin akan melihat bagaimana pemimpinnya bertindak, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia menghadapi masalah, bahkan bagaimana dia bersikap ketika dia mengakui kesalahannya atau punya kesalahannya ya. Kita perlu lihat pemimpin kita. Karena itu seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, tapi ya harus mampu memberikan contoh. Jabatan itu hanya memperbesar dampaknya atau powernya. Tapi kalau karakter dan tindakan yang baik, dampaknya itu bisa lebih besar. Kalau karakternya sebaliknya buruk, jabatan itu yang malah memperbesar masalahnya. Refleksi estetika humanisme. Dari semua pembahasan yang saya sampaikan tadi, kita melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai hubungan yang kuat dengan nilai-nilai humanisme. Karena pada akhirnya, kepemimpinan selalu berbicara mengenai manusia. Bagaimana manusia bekerja sama, bagaimana mereka didengarkan, bagaimana perbedaan itu dikelola atau dimanage, bagaimana konflik selesaikan, bagaimana keputusan diambil atau dibuat, bagaimana resiko dan apa dampak yang dipertimbangkan, bagaimana seseorang dapat berkembang dalam organisasi atau strukturnya. Bagi saya,
Keberhasilan pemimpin tidak cukup hanya diukur dari output atau target akhir. Eh, Target itu penting, output juga penting, atau hasilnya itu penting. Tapi proses perjalanan untuk mencapai hasil itu juga penting. Kita perlu bertanya, apa yang terjadi terhadap manusia yang dipimpin selama proses tersebut atau target tersebut dicapai? Apakah mereka berkembang? Apakah mereka merasa dihargai? Apakah mereka menjadi lebih mampu? Apakah kepercayaan terbentuk? Atau justru seorang, biarpun outputnya tercapai, tapi orang pengen bubar, pengen cabut, pergi, keluar dari perusahaannya misalnya. Semua organisasi itu mungkin mencapai targetnya ya, tapi kalau prosesnya itu merusak semuanya, menghancurkan kepercayaan, merendahkan manusia atau karyawan atau bawahan, atau membuat organisasi tidak bisa bertahan dalam jangka panjang, itu perlu dipertanyakan kualitas pemimpinnya. Nah, jadi bukan hanya kepemimpinan itu bukan hanya berbicara tentang eh, kemana kita sampai, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita sampai ke sana. Apa yang terjadi terhadap manusia-manusia ya, yang terlibat dalam perjalanan tersebut. Disinilah seni kepemimpinan itu dipertanyakan. Nah, ada juga ya kadang-kadang output tidak tercapai, tujuan tidak tercapai, tapi proses itu bahkan bisa menjadi bahan evaluasi atau lebih mendekatkan antara individu yang terlibat dalam proses tersebut. Hmm. Di situ saya pikir malah justru eh, kepemimpinannya tercapai dengan baik, seorang pemimpinnya bagus malah, walaupun targetnya nggak tercapai. Pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa pemimpin bukan sekedar memiliki jabatan atau kemampuan untuk memerintah. Pemimpin itu membutuhkan kemampuan untuk menentukan arah, kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk mempertimbangkan atau menghitung skenario, resiko, dampak, lalu juga harus berani mengambil keputusan, walaupun itu berat ya. Kemampuan mengevaluasi keputusan ketika dia salah ya, lalu berani mengkoreksi diri sendiri atau mampu mengakui kesalahan. Dan pada saat yang sama ya tetap paham bahwa orang yang kita pimpin itu sebenarnya adalah manusia. Manusia itu punya kemampuan, kekurangan, harapan, pemikiran, persoalan pribadinya. Karena itu saya ingin menutup video ini dengan satu pemikiran. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari orang yang jumlah orang yang mengikutinya atau sekedar dari output yang dicapai, tetapi bagaimana proses mencapai tujuan tersebut dilakukan, bagaimana orang yang dipimpinnya itu tumbuh selama perjalanan mencapai output tersebut. Saya Aditya Vicky Prasetyo, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.